Salah satu orang kaya di Madinah yaitu Abu Talha. Dan Abu Talha ini keistimewaannya banyak kebun kurmanya. Tapi salah satu kebun kurma yang paling disenangi beliau namanya Birha. Kebun kurmanya ini disenangi dan paling dicintai kebun kurma namanya Birha. Kebunnya kan setiap kebunnya dikasih nama. Jadi itulah menggugurkan yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nabi dan para sahabat, Nabi tongkatnya ada namanya, ontanya ada namanya. Bahkan kita akhir sampai sekarang ini Makkah itu Ka'bah itu pun ada pembungkus dan dikasih nama itu pembungkusnya. Kiswah namanya. Kalau kita kan selalu bilang apa arti sebuah nama. Sahabat Abu Talha kebunnya pun dia kasih nama. Birha namanya. Kenapa disenangi ini? Karena pas di depan masjidnya Nabi. Dan Nabi setiap selesai sholat pasti masuk ke kebun kurma itu untuk meminum airnya ini dan makan memetik buah kurma. Lalu turunlah Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Turun Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Makna ayat itu lantanarul birra dan seterusnya, tidaklah sempurna iman di antara kalian sebelum engkau mempersembahkan apa yang paling engkau cintai. Jadi kalau bahasa kasar, bahasa gampangnya di Makassar, belum pak kau beriman kalau kau belum kasih orang yang kau paling suka. Sampailah ayat ini di telinganya Abu Talha. Lalu dia ambil kebunnya itu dan dia kira-kira kalau kita sekarang bawakan sertifikatnya Nabi. Tapi jangkit lagi bayangkan bilang ada sertifikat waktu itu. Ini supaya gampang kita paham. Ya Rasulullah, saya persembahkan ini kebunku yang paling saya cintai. Fisabilillah. Lalu Nabi bilang, ini kan kebun kesayanganmu. Nabi bilang, cocok nih. Ada ayat ini 92. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, bagikan kepada keluarga-keluargamu. Bagikan kepada sanak saudaramu yang miskin di antara mereka. Ayo, pelajaran pertama. Bersedekah itu diprioritaskan, diutamakan, dan ada tata aturannya. Kalau Bapak Ibu mau bersedekah, itu dianjurkan rumah dulu diperbaiki. Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik. Anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk pak, kacau rimba persilatan. Ada dua penyebab perempuan cerewet di rumah. Ada dua penyebab perempuan suka ngomel di rumah. Satu, jarang dipuji. Dua, jarang kau kasih hadiah. Nah, maka kekurangan kita ini lelaki Bugis Makassar tidak romantis mulut tak. Susah sekali bilang sayang. Dan saya sendiri begitu, gelek-gelek kurasa kalau kupanggil istriku bilang sayang. Iya kan? Nah, padahal dianjurkan memuji istri. Bahkan dalam hal memuji istri boleh bohong. Tambah cantik kok kulihat sayang. Dan itu istri tak biar ditahu dibohongi, nah senang ji. Yang kedua, kasih hadiah. Kalau pulang kerja, kasih hadiah. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada itu. Nah tahu luar biasa. Jadi sebenarnya bukan kita nak cari, uang tak jina cari. Yang jadi masalah kita jarang memuji, jarang kasih hadiah, mau dia menjadi bidadari. Tidak mungkin. Maka kasih hadiah, puji dia. Pernah suatu ketika saya pulang ceramah, lama saya baru pulang. Saya kasih mamanya cek hadiah, kalung dan gelang. Tebal, emas. Senang dia, terharu. Kayak berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz terima kasih banyak. 1 bulan kemudian, tahu palsu. Dia datang ke kamar. Baru dia bilang, kepalsu paling kita kasih ke ini. Saya bilang, manalah saya bisa belikan kau sebesar begitu. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Wah.